Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dimanapun berada, kita sehat dan penuh sukacita. Kita bersyukur Bapak Ibu, Tuhan masih menghantarkan kita kepada hari yang baru pada pagi hari ini. Untuk itu marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang akan membekali kita, yang akan menjadi pedoman bagi kita dalam melakukan berbagai rangkaian aktivitas secara khusus dalam satu hari ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu marilah kita berdoa. Kami memuji nama-Mu ya Tuhan, sebab kami masih Tuhan izinkan merasakan kasih karunia-Mu, boleh kami hadir di hari yang baru ini, menikmati hari yang baru. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan mendengarkan firman pada hari ini, pada pagi hari ini. Kami mohon berkatilah hati pikiran kami, agar kami mampu mengerti firman-Mu dan melakukannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, Jumat 30 Agustus 2024, tertulis dari kitab Ulangan 9 ayat 6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ada seorang gambaran seorang anak kecil yang sedang akan melakukan pertunjukan. Seorang anak kecil ini berjalan ke tengah panggung, tempat seorang pianis terkenal sedang melakukan resital. Anak kecil itu akan bermain biola, akan melakukan pertunjukan bermain biola sebagai pembuka dalam acara resital tersebut. Sementara ia berjalan ke atas panggung, tiba-tiba penonton berdiri dan melontarkan tepuk tangan yang semarak, tepuk tangan yang meriah. Si anak kecil itu merasa sangat senang, sangat bangga. Dengan senyum kebanggaan, dia dengan percaya diri berjalan ke tengah panggung. Kemudian ia menoleh, ternyata Bapak Ibu sang pianis telah berdiri di belakangnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kesombongan selalu mengintai kita setiap saat dalam perjalanan hidup ini. Kesombongan, bahkan kesombongan hal-hal kecil selalu mengintai kita setiap saat. Musa mengingatkan bahaya kesombongan ini kepada umat Israel yang akan memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Jangan sampai ada seorang pun yang merasa ketika mereka sudah sampai di tanah perjanjian itu karena kekuatan mereka. Jangan sampai satu orang pun dari orang Israel, dari umat Israel merasa bahwa hal itu terwujud karena kekuatan mereka. Bukan sama sekali Bapak Ibu. Tuhanlah yang mengerjakan segala sesuatu dan membuat hal itu mungkin terjadi. Bapak Ibu yang terkasih, mengapa Musa menegaskan pesan ini kepada umat Israel? Karena apabila umat Israel jatuh dalam kesombongan, maka mereka akan hidup menurut segala keinginan mereka sendiri. Mereka akan hidup menurut kehendak mereka sendiri. Kesombongan itu akan berbuah penolakan untuk menyembah kepada Tuhan Allah. Ketika mereka jatuh kepada kesombongan bahwa semua itu adalah hasil kekuatan mereka, maka kesombongan itu akan membuahkan penolakan bagi mereka, bagi umat itu untuk mau menyembah Tuhan Allah. Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari perbudakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, dalam pejarahan hidup ini, ada berbagai keberhasilan yang mungkin sudah kita capai. Keberhasilan dalam hidup, keberhasilan melewati proses-proses sulit yang sudah kita lewati, keberhasilan dalam pekerjaan, keberhasilan dalam rumah tangga, keberhasilan dalam menyekolahkan anak-anak, keberhasilan dalam karir, keberhasilan dalam studi dan lain sebagainya. Kita merasa bangga dan menepuk dada kita.
Rasa bangga adalah hal yang wajar Bapak Ibu. Tetapi rasa bangga itu harus disertai dengan kesadaran diri. Rasa bangga harus disertai dengan kesadaran diri dan kerendah hatian. Jika bukan karena perkenanan Tuhan, maka sia-sialah semua upaya, semua kerja keras kita dalam mengupayakan sesuatu hal. Mari kita mengimani Bapak Ibu, jika bukan karena perkenanan Tuhan, jika bukan karena izin Tuhan, jika bukan karena kasih kemurahan Tuhan, sia-sialah semua upaya dan kerja keras kita dalam mewujudkan sesuatu hal. Sekali lagi Bapak Ibu, marilah kita sangat dengan penuh iman menyadari bahwa segala sesuatu yang kita capai dalam hidup ini, bahkan hal terkecil pun, itu semua karena perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Maka kesadaran diri itu, kesadaran iman itu akan berujung pada penyembahan Sang Tuhan yang Maha Agung itu Bapak Ibu. Dengan penuh iman itu, kita akan menyadari bahwa itu semua karena perkenanan Tuhan, dan kita akan memuji, menyembah Tuhan Allah, Tuhan yang Maha Agung, yang menjadikan segala sesuatu dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Gereja Martin Luther mengatakan sola gratia, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena berkat yang daripada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, marilah kita mengimani nats firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita disegarkan, kita diingatkan bahwa semua terjadi atas perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Kami disegarkan kembali melalui kitab Ulangan ini, pesan Musa kepada bangsa Israel, agar mereka mengingat bahwa pun ketika mereka sudah sampai di tanah perjanjian, itu semua karena perkenanan Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan, itu semua karena kasih Tuhan, bukan karena kekuatan bangsa itu sendiri. Kami disegarkan juga Tuhan atas pesan ini. Untuk itu tolonglah kami untuk mengingat selalu bahwa semua yang terjadi dalam hidup kami, semua keberhasilan, semua pencapaian, semua kenikmatan, itu semua terjadi atas perkenanan Tuhan. Bukan karena kuasa kami sebagai manusia dalam hidup ini, tapi itu semua karena kemurahan Tuhan, perkenanan Tuhan. Siapalah kami ya Tuhan? Tapi Tuhan menjadikan segala usaha kami, segala pekerjaan kami, segala kerja keras kami menjadi berhasil. Sebab Tuhanlah yang menyertai segala usaha dan upaya kerja keras itu sehingga itu berhasil. Dan tolong ingatkan kami selalu, itu semua atas kemurahan Tuhan. Tolong ingatkan kami bahwa hidup kami ini adalah karena kemurahan Tuhan, karena perkenanan Tuhan. Kami hidup hanya karena oleh belas kasih-Mu ya Tuhan. Oleh Roh Kudus-Mu tolong ingatkan kami selalu dalam hal mengimani pesan ini ya Tuhan, nats firman hari ini. Ya Tuhan, kami akan melanjutkan berbagai rangkaian aktivitas kami dalam satu hari ini. Tolonglah kami Tuhan dalam melakukan berbagai aktivitas kami dalam satu hari ini. Kami mengaku kami tidak dapat melakukan apapun tanpa pertolongan, tanpa perkenanan daripada Tuhan. Untuk itu kasihani, tolong kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.